Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berada di subtema terakhir dari tema 1 ya. Minggu ini kita akan menghabiskan subtema 3. Nah, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk subtema 3 pembelajaran yang pertama yaitu PPKN ya. Indonesia itu memiliki keberagaman anak-anak. Apa saja keberagaman Indonesia? Ada adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Jadi anak-anak tahu ya bahwa Indonesia itu beragam dan keberagamannya itu banyak sekali. Kalau anak-anak cukup menyebutkan 3, bisa menyebutkan makanan, permainan, lagu, atau tarian. Ada banyak lagi anak-anak, misalkan rumah adat, pakaian adat, senjata, terus tarian, banyak ya. Selanjutnya, walaupun tadi kita memiliki banyak perbedaan dengan teman-teman kita atau dengan masyarakat lain dari daerah lain, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Nah, ini contoh dari baju-baju adat dari berbagai daerah ya. Sungguh kaya budaya Indonesia. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam. Dari Madura kita bisa makan sate. Dari Lamongan kita bisa makan soto ya. Dari Sumatera, tidak jauh-jauh ke Sumatera, di daerah kita juga banyak yang jual rendang ya. Nah, selain itu banyak permainan tradisional juga yang berbeda-beda dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, anak-anak, bersyukur itu pengamalan sila keberapa ya? Nah, bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia adalah bentuk pengamalan sila ke-1. Bentuk sila ke-1 simbolnya yaitu bintang, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama di sekolah ya. Ada yang pertama, piket kelas. Nah, ini walaupun nanti ya anak-anak, kalau kalian punya teman sekelas yang berbeda asal daerahnya, kalian tetap harus mau bekerja sama. Selanjutnya yang kedua adalah kerja kelompok. Ya, kita juga sering ya kalau seandainya kita bisa sekolah di kelas, kita pasti akan sering melakukan kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, berdiskusi atau kerja kelompok di sekolah. Ada sikap-sikap yang perlu kita terapkan anak-anak saat berdiskusi. Yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati pendapat teman kelompok. Jadi kalau ada teman kalian yang sedang berbicara, maka kalian harus mendengarkan. Selanjutnya, tidak boleh egois dalam berdiskusi. Nah, misalkan kalian menjadi seorang ketua, kalian tidak boleh egois, kalian harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Juga tidak boleh memaksakan pendapat kalian. Selanjutnya, menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. Ya. Jadi kalau ada masalah, diselesaikan secara bersama-sama atas kesepakatan bersama. Jadi tidak atas kesepakatan diri sendiri. Nah, kita itu bekerja sama di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat. Seperti yang sudah kita bahas di subtema-subtema sebelumnya. Kalau dengan bekerja sama, manfaatnya apa anak-anak? Untuk mengingatkan kembali, ya, dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan.
Baik, cukup sekian yang bisa Bu Ami sampaikan. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bu Ami tutup, Bu Ami minta maaf mungkin ada salah saat pengucapan atau penjelasan Bu Ami. Bu Ami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.